Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Triutami Urbaningrum, NPM 19230046 dari kelas 7B PCKR. Di sini saya akan melengkapi tugas, yaitu tugas mewawancarai atlet atau pelatih. Ya, langsung saja. Baik, di sini saya bersama Mas Bangun Setiadi. Mas Bangun Setiadi adalah head coach di SSB Bina Liga Pemalang. Baik, kita akan mengorek-ngorek tentang gimana sih dia dulu bisa terjun ke passion dia kenapa di sepak bola gitu ya. Baik Mas Bangun Setiadi, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Mas. Sejak kapan Mas Bangun ini terjun sebagai atlet sepak bola? Dari pertama kali saya memutuskan untuk jadi atlet sepak bola dari usia dini, kisaran umur 10 tahun. Itu tuh ada SSB saat itu apa? Waktu itu belum, itu ya ikut tim desanya sendiri, ikut main bola, dan ya itu dari dulu itu belum ada SSB, jadi hanya ikut tim desanya saja. Berarti dari umur 10 tahun. Iya. Lalu tuh pernah mengikuti kompetisi apa aja secara resminya? Ya, waktu itu kompetisi secara resmi waktu usia SMP ikut turnamen. Ya kalau di saya hanya turnamen turnamen 17-an. Ya waktu itu kan zaman dulu kan belum ada, karena usianya masih usia dini kan hanya ikut turnamen itulah 17-an terus takam. Oke, selama Anda menjadi atlet prestasi apa saja yang sudah Anda raih? Saya nggak meyakinkan ya guys, jadi ketawa aja ya guys. Ya dulu apa sampai sekarang ini? Dulu kan sebagai atlet toh, Mas. Saya kan Iya. dulu atlet, sekarang pelatih guys. Prestasi paling tertinggi ya juara satu. Juara satu apa? Pernah ikut pekan olahraga kabupaten Porkap. Itu pernah juara satu di tahun berapa dulu ya? Tahun 2009. Terus di tahun 2016 kemarin juara satu Liga Pemalang untuk kompetisi internal di ASKAP. Itu Mas Bangun yang main? Iya. Mas Bangun ini kalau di lapangan posisinya tuh apa ya Mas ya? Posisinya dulu waktu pertama kali main, saya main di striker. Terus pelatih melihat saya punya potensi lebih main di gelandang. Akhirnya sampai sekarang saya main di posisi gelandang. Emang kelebihannya apa Mas? Kalau gelandang itu emang istimewanya gimana tuh Mas? Saya kan kurang paham, hanya penonton biasa. Coba jelasin dari Mas Bangun Setiadi. Kalau gelandang itu ya yang jelas harus punya visi itu pandangannya harus luas, terus juga fisiknya juga harus kuat, karena gelandang itu harus bisa membantu pertahanan, membantu penyerangan. Nah, kalau fisiknya jelek, nanti akan kesulitan. Terus ya punya skill individu yang baik juga, karena kalau main saya posisi di gelandang tengah, kalau saya punya skill yang pas-pasan sulit, karena kalau main di tengah itu tekanan dari berbagai arah. Maka dari itu ketika main di tengah ya harus punya skill individu yang bagus. Jadi seperti itu. Berarti Mas Bangun ini pernah ikut klub mana saja ya Mas? Kayak klub-klub besar gitu loh Mas? Enggak, saya ya tim desa, terus klub di wilayah Kabupaten Pemalang. Di mananya Mas? Kalau di kompetisi resmi saya nggak pernah kemana-mana, saya ikutnya hanya di PSIP Pemalang. Itu dari tahun berapa sampai tahun dari berapa? Pertama kali saya ikut itu tahun 2010-an kayaknya, kalau nggak tahun 2011 itu, sampai terakhir saya ikut kompetisi di tahun 2016, itu kompetisi terakhir. Menang nggak nih? Lolos. Ketawa guys.
Eh, ini kan setelah menjadi atlet Mas Bangun kan ikut kepelatihan pelatih sepak bola lisensi D. Iya. Itu pas umur berapa Mas? Itu pertama kali saya ikut kursus itu dulu tahun 2010, karena dulu itu ada subsidi dari dari Asprof PSSI Jateng. Nah, akhirnya yang tadinya bayar 2,5 juta hanya disuruh bayar 500. Nah, itu saya memutuskan ikut. Berarti di tahun 2010 ya Mas? 2010 usia saya waktu itu masih 17 tahun. Wow. Ya, saya sebagai pemain juga sudah ngambil pelatih lisen D. Lah itu kenapa berarti Mas Bangun ngambil lisensi D buat ngelatih SSB Bina Liga Pemalang? Ya, waktu itu yang penting saya nggak kepikiran nanti saya akan jadi pelatih. Yang jelas waktu itu saya berpikiran suatu saat saya ngambil lisensi kepelatihan ini nanti akan berguna. Dulu nggak pernah kepikiran nanti akan melatih di SSB mana. Yang jelas waktu itu pada saat saya ngambil lisensi, ya jelas saya berpikiran nanti suatu saat ini akan berguna, itu saja. Kompetisi yang Anda juarai selama menjadi pelatih SSB Bina Liga Pemalang? Ya, kompetisi banyak ya, karena saya rentang waktu melatih itu dari 2000, udah mulai fokus melatih itu dari tahun 2011-12 sampai sekarang ini ya, banyak kompetisi dari festival-festival di wilayah kabupaten, terus di wilayah Karisidenan, dan pernah juga juara di tingkat provinsi. Itu bawa atlet Popda maksudnya yang ke provinsi itu? Enggak, SSB pernah waktu itu juara di Purwokerto, bukan turnamen, tingkat provinsi. Selain menjadi pelatih SSB Mas, pernah menjadi pelatih di apa jenjangnya gimana gitu loh Mas? Ya, saya pernah disuruh ngelatih tim desa untuk kayak kemarin tahun 2020 saya pernah ngelatih di desa di wilayah Tegal untuk untuk menyiapkan tim di kompetisi internal wilayah di Tegal. Itu tahun 2020. Apa ya, podcastnya nggak ada minum. Ngelak. Terus Mas, ini untuk kompetisi resmi pernah megang apa aja Mas sebagai pelatih? Kompetisi resmi dari SSB banyak. Terus terakhir kemarin baru selesai kemarin di tahun 2022 kemarin. Stop, ini untuk nanti. Ini saya lagi ngoreknya. Oh, yang dulu. Lagi Ya, proses toh Mas. Bertahap, jangan ujuk-ujuk teko wis ning ya, kompetisi ning akhir resmi. iki yo nyong videonya ora suwe. Kompetisi resmi itu dari tahun berapa ya? 2015 saya juga pernah ngantarkan tim Kecamatan Pemalang juara Porkap Kabupaten. Itu sebagai head coach. Ya, itu sebagai head coach. Terus yang kompetisi resmi kemarin 2018 pernah antar Popda SMA juara Karisidenan dan lolos tingkat provinsi. Itu pertama kali Mas apa gimana Pemalang bisa lolos ke provinsi? Ya, dulunya sudah pernah ada tapi udah lama nggak lolos, akhirnya di tahun 2018 bisa kembali ke lolos provinsi. Terus tahun 2019 juga sama, di tahun 2000 terakhir kemarin tahun berapa? 2021 ya? Ya, 2021. Oh, 2021, 2022 kan juga tembus toh? Iya, 2022 kemarin itu juga kompetisinya kan 2021, terus lolos ke provinsinya kan mainnya kan di 2022. Jadi Mas Bangun ini 2018 megang Popda SMA. Terus katanya pernah dengar megang Popda SD dan SMP. Ya, SD SMP di tahun 2016-17.
Kalau SD itu tembus mana mas? SD hanya di tingkat kedisiplinan. Yang SMA-nya? Sama tingkat kedisiplinan, tapi nggak sampai lolos provinsi. Itu 2019 ya mas? Yang Iya 2019 yang SMP. SMP hanya mentok di tingkat kedisiplinan. Ini ya guys, selain menjadi pelatih SSB Bina Liga Pemalang, Mas Bangun juga pernah melatih tim Popda sepak bola Kabupaten Pemalang. Lah kemarin baru saja dia dipercaya untuk memegang klub kebanggaan orang Pemalang. Sebelum ke klub, saya mau tanya mas, setelah lisensi D, berarti Anda kan juga katanya juga lisensi C ya? Iya. Itu di tahun? Saya ngambil lisensi C itu di tahun 2019. 2019 berarti Anda udah pas Popda SMP berarti udah lisensi C. Yang SMP udah C, tapi yang 2018 itu saya masih D. Selain lisensi kepelatihan, ada apa lagi mas? Saya juga punya lisensi wasit. Lisensi wasit saya C3, lingkupnya hanya di wilayah kabupaten. Terus pelatih fisik saya juga punya C1 nasional tahun 2000 berapa ya? 2020 saya ambil lisensi pelatih fisik di Jogja. Itu juga berarti ada terkaitannya sama kepelatihan, maksudnya untuk pelatih sepak bola gitu Ya, ada. juga ada kaitannya karena kan tetap fisik kan ada di sepak bola. Oke. Ini kan kemarin baru megang nih, dipercayai sebagai head coach PSIP senior dan PSIP junior yang Pemalang. Gimana perasaan Anda? Apakah rasanya gimana mas jadi pelatih head coach? Yang mana dulu ini Yang senior karena kan kita kompetisinya duluan seniornya. Ya, saya disuruh pegang PSIP senior, yang jelas yang pertama kaget. Tapi senang mas. Kaget karena ya saya masih saya masih proses belajar. Terus dilihat dari usia juga saya masih muda. Tiba-tiba saya ditunjuk jadi head coach untuk PSIP, dan yang jelas itu tantangan buat saya ya. Untuk rasa ya ada rasa ada senang, ada rasa ada tekanan juga, dan banyak lah. Kan kemarin habis kalah ya mas katanya sama Kudus Rembang. Itu di babak berapa mas? Itu di babak 18 besar. Itu di babak putaran kedua berarti. Persiapan untuk PSIP Pemalang di Liga 3 Jawa Tengah kemarin tuh berapa bulan mas? Itu hanya bukan bulan ya, tapi hanya kisaran 2 minggu. Itu kan kemarin dadakan, semuanya serba dadakan. Jadi ya itu intinya, kalau semuanya serba dadakan nanti prosesnya juga gak bakal maksimal. Tapi keren katanya, udah keren sih. Enggak lah. Masuk 18 besar. Berarti itu 2 minggu tuh ngumpulin anak udah sama trial apa belum? Ya itu 2 minggu itu sama trial, terus sambil ada seleksi juga. Ya itu 2 minggu gunakan 2 minggu seleksi, habis itu kompetisi. Iya. Nah sekarang kita ke Piala Suratin atau PSIP juniornya mas. Kemarin lolos sampai 4 besar guys. 8 mau lolos ke semifinal. Mau lolos ke babak 8 besar. Gimana mas perasaannya mas? Katanya persiapan cuman 1 bulan. 1 bulan.
Kenapa bisa orang percaya untuk menjadi head coach lagi? Ya mungkin karena nggak ada orang lagi. Oh ya, karena di Pemalang yang baru lisensi C hanya Mas Bangun Setiadi. Yang jelas kan waktu itu saya ditunjukkan karena kemarin kan ada jeda kompetisi karena Liga 3 itu kan sempat terhenti, terus terjeda. akhirnya saya ditunjuk manajemen Suratin atas persetujuan manajer tim PSIP senior untuk untuk membawa tim Suratin. Gimana Mas? Prosesnya tuh Ya cerita. itu persiapan belum ada 1 bulan itu malah, itu kisaran 3 minggu seleksi, dan semuanya kita menggunakan potensi lokal, nggak ada ngambil dari mana. Prosesnya juga ya saya lihat kalau mempersiapkan tim hanya persiapan 3 minggu untuk mengikuti kompetisi, saya kira itu sangat kurang lah. Dan alhamdulillah yang ya kemarin targetnya nggak muluk-muluk lah, yang penting setiap pertandingan menang. Nggak target tapi setiap pertandingan menang. Iya, dan akhirnya sampai babak 8 besar ya. Itu semuanya di luar ekspektasi. Artinya kemarin nggak muluk-muluk lah. Kita sampai lolos di grup saja kita udah bersyukur, dan alhamdulillah sampai babak 8 besar. Jadi PSIP nggak ada 1 minggu lawannya, persiapannya katanya 6 bulan trial, yang Persib Bangga katanya 6 bulan trial, terus 4 bulannya seleksi. Yang Persekap saya kurang tahu itu. Keren. Itu kenapa kemarin kalah ya Mas? Ya, Sama Mbak. Itu kan Yang- ya kita kalau setiap pertandingan ada menang ada kalah. Yang penting kita udah berusaha. Toh kita kalah terhormat, kalah di babak adu penalti. Saya kira kita memang lagi kurang beruntung saja. Oke. Kenapa sih Mas mau ngelatih di Malang? Ada toh jane tawaran melatih di luar, jane banyak toh. Iya, tawaran ada, tapi saya melihat saya orangnya nggak bertahan. Nggak bertahan. Nggak bertahan. Alasan nggak bertahan kenapa? Ya saya nggak bisa jauh dari kota saya tercinta ini. Oh gitu ya. Menurut Anda apa filosofi sepak bola? Filosofi sepak bola maksudnya? Apa filosofi? Filosofi. Iya itu filosofi sepak bola Anda. Ya, karena ya saya setiap pelatih itu harus ya punya pola permainan tersendiri, punya pakem. Kalau saya pemain muda, prinsip saya ketika di usia dini ya pemain muda harus berani, artinya jangan sampai ragu ketika mengambil keputusan, itu saja. Dan pemain muda ya identik dengan punya fisik yang kuat. Kalau pemain muda punya fisik yang lemah ya dia nggak bakal dipakai di tim manapun. Kemarin kan kalah Mas, kalah toh di PSIP junior dan seniornya. Bagaimana Anda menangani kritik dari penggemar supporternya? Itu saya lihat toh di komenannya pedes sekali ya. Gimana Mas? Saya menanggapinya seperti ini. Ketika semua pekerjaan itu punya resiko, apalagi ketika jadi seorang pelatih, ketika timnya menang, lihat itu kalau timnya menang gak ada yang mau main pelatihnya bagus. Mesti yang dinilai mesti pemainnya. Tapi ketika kalah ya bukan pemainnya yang disalahkan tapi pelatihnya, dan itu wajar. Dan saya ketika sebelum ditunjuk jadi pelatih PSIP, saya udah ngomong sama
manajemen. Udah, pokoknya nanti saya siap dengan segala resiko termasuk hujatan nanti yang akan diberikan, dan saya menanggapinya ya itu bagian dari proses kehidupan. Nggak apa-apa, setiap orang itu mesti akan dikomentari, dan itu sebagai kritik juga untuk saya untuk lebih baik ke depan. Oke. Seandainya diberi kesempatan lagi Mas untuk melatih PSIP Pemalang, apakah akan diambil atau tidak? Kalau yang jelas, kalau ketika nanti saya ditunjuk lagi ya nanti saya akan pertimbangkan dulu. Yang jelas yang pertama harus dari manajemen, dilihat targetnya apa dulu, terus nanti kesiapannya bagaimana. Dan kalau saya melihat satu visi misi dengan saya, nanti itu akan saya ambil. Tapi kalau memang manajemen hanya seperti kemarin, hanya dadakan, hanya dengan persiapan yang minim, ya saya kira nanti hasilnya akan sama lagi, dan percuma ketika nanti saya ditunjuk terus nanti hasilnya kelihatan, kan nanti kita punya tanggung jawab buat masyarakat Kabupaten Malang juga. Oke. Mas, kembali lagi ke SSB ya Mas. Bagaimana Anda akan menangani orang tua yang marah mempertanyakan waktu bermain pemain? Maksudnya kayak misal anak saya baru masuk kok udah langsung prit, mesti tahu marah Mas. Belum ada 1 menit Mas, 2 menit atau 3 menit gitu. Ya, Memberi kejelasan itu gimana? saya alhamdulillah ya, saya kalau di SSB saya sangat berhati-hati. Artinya di usia SSB itu kan bukan hanya skill teknik tapi mental seorang anak saya juga akan memperhatikan, dan saya nggak akan lah artinya masih pemain main hanya 1 menit 2 menit enggak. Dan ketika misalnya itu sengaja nggak akan terjadi, ya saya akan ngasih pengertian kepada orang tua. Dan ya itu anggap saja bagian dari proses. Itu untuk jadi anak mentalnya lebih kuat ya harus pernah mengalami seperti itu dulu. Nih Mas, kita berandai-andai dulu ya Mas. Seandainya Mas Bang menjadi pelatih timnas Indonesia, pemain mana saja yang akan Anda pakai? Mas bisa digambar di sini gitu Mas. Main timnas. Seandainya pelatihnya Bangun Setiadi. Dari striker siapa Mas? Saya nggak ngikuti main timnas. Enggak, semisal Mas aja jadi pelatih yang Anda pakai. Pemainnya siapa? Yang Dari, sekarang ini? Yang sekarang ini. Katanya pelatih bola ya. Masa nggak tahu pemain timnas? Tapi saya nggak pernah ngikuti. Dari kiper dulu ya. Oke, dari kiper. Dari Aduh, nggak kelihatan Thomas ini. Dari kiper. Kipernya Ya, saya lihat di itu dulu coba. Kipernya siapa Mas? Saya nulis. Ya. Nadeo kan ada Thomas. Kita ngambilnya senior junior Mas. Ya, pokoknya squad. Ya, squad timnas yang head coachnya Mas Bang Setiadi. Untuk penjaga gawang Nadeo. Ini nggak ada, cuman 1 aja ya Mas. Kita nggak usah ada. Ini dream team ya, dream team. Line up lah. Kalau sini Dari gelandang, back berapa Mas? Back. Pola permainannya berapa? 4. Pakai 4. Bener 4. gimana sih Mas? Maaf ya guys. Maaf ya Mas. Ini di lengan. 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3. Dari back yang paling belakang nih. Ya, wingback kita ke kanan dulu. Kanan. Ini Sebelah sini. Ya, wingback kanan terbaik saat ini Asnawi guys. Terus di kiri Arhan. Terus 2 back di tengah ada Fahrudin. Sini. Ya,
Fahrudin. Backnya Madura United. Terus di sampingnya ada Rizky Ridho. Rizky Ridho yang penyanyi dangdut ya? Bukan. Oh bukan. Maaf ya guys, tulisannya jelek. Untuk Tengah. di tengah ada siapa namanya, Rahmat Irianto DM. Rahmat. Ya, Rahmat Irianto pemain Persebaya. Terus ini ini namanya Ya, bukan. Itu playmaker. Playmaker itu Coba ada Ricky Kambuaya di sebelah sini masih Ricky Kambuaya sama Abimanyu, Syahrian Abimanyu. Untuk wing Ada Witan sebelah mana? sebelah sini. Witan sebelah kiri. Ada Egi. Striker siapa ya? Striker enggak sini Egi main di tengah. Egi main tengah guys. Tengah sininya ada Sadil Rabdani. Jadi ini adalah skuad yang dipegang oleh Mas Ben. Kita baca dari Ketika nanti melatih tim. ketika nanti ini lagi berandai-andai guys. Jadi kipernya penjaga gawang Nadeo, kok nggak Julian? Julian yang mana? Aduh. Untuk backnya ada yang sebelah kanan nama sini kanan. Enggak, back tengah. Back tengah ada Rizky Ridho sama Fahrudin. Untuk gelandang bertahan Ya, Rahmat Irianto. Dan ini namanya apa Mas? Wingback kanan kiri. Wingback kanan kiri, yang kanan ada Asnawi, yang kiri ada Arhan. Yang tengah ada Rahmat, apa tadi namanya? Gelandang serang. Gelandang penyerang. Untuk apa Mas? Playmaker? Ya, playmaker. Playmaker itu ada Rizky Kambuaya sama Abimanyu. Untuk wing kanan kiri ada Witan sama Sadil, strikernya Egi. Oke, keren. Baik, sudah selesai pertanyaannya. Terima kasih ya Mas sudah mau diwawancarai sama saya. Oke, cukup sekian wawancara saya pada hari ini. Maaf bila ada kesalahan, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.